Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa hadir dalam forum kali ini, dalam musyawarah hari ini. Kalian sudah saling mengenal? Sudah. Untuk lebih mengenal lagi, silakan perkenalkan diri kalian satu-satu. Saya Yuda dari kelas 11. Saya Ismail Gabia dari kelas 10. Ya. Saya Sina Rahman dari kelas 11. Saya Intan Raziza dari kelas 11. Oke, sebelum kita memulai diskusi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Silakan, Hikmi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan yang dilakukan oleh beberapa orang yang sedang membahas sesuatu atau suatu permasalahan. Nah, jadi permasalahan kali ini bisa ada yang menebak kali ini kita mau membahas apa? Belum ya? Nah, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat happening atau biasanya yang sekarang lagi viral. Nah, apa? Kalau yang sekarang lagi viral biasanya tentang sosial media. Jadi kita sekarang akan membahas tentang akibat dari sosial media. Nah, jadi di sini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi tentang diskusinya, saya akan menjelaskan asas atau kode etik dalam bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini di sini aturannya adalah kita itu privacy atau bersifat rahasia. Nah, jadi yang tahu permasalahan ini cuma kita semua. Ada berapa anggota di sini? Ada 4, 5 sama saya ya. Nah, jadi yang mengetahui persoalan kita yang sedang kita diskusikan hanya kita sendiri. Nah, jadi bimbingan kelompok itu bersifat privacy atau rahasia. Nah, berhubung di sini adalah konteksnya berdiskusi. Nah, jadi kalau berdiskusi itu ada sesuatu pendapat yang mungkin setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini kita juga belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi dalam diskusi kelompok atau bimbingan kelompok ini kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Tidak boleh mengolok-olok satu sama lain, atau mungkin ada yang sangat berbeda pendapatnya, itu tidak boleh kita menyanggah dengan sesuatu yang sangat signifikan. Nah, jadi kita harus menerima dulu pendapat dari orang lain, baru nanti kalau ada sesuatu yang berbeda kita selesaikan bersama. Ya. Nah, sekarang untuk lebih akrabnya lagi, apakah kalian semua punya sosial media? Punya. Saya tanya satu persatu dari Mbak Intan. Mbak Intan mempunyai sosial media apa saja? Ya, Instagram, terus Facebook. Oke, untuk ini lebih mengenalnya lebih dalam lagi, apa nama akun Instagram Mbak Intan? Nah, terus Facebooknya apa? Dan Aziz. Terus Mbak Ina, sekarang apa aja yang punya sosmednya? Sama Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya, terus sudah. Bisa disebutkan nama Instagram dan Facebooknya? Facebooknya film. Terus Instagramnya sama. Terus Mbak siapa? Mbak Ria, sama Instagram. Terus apa nama Instagramnya bisa disebutkan? Terus Mbak Imi, Instagram saja. Instagram. Terus apa nama username-nya? Ya, sih. Oke. Nah, jadi kita sudah sudah mempunyai sosial media masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan diskusi, sekarang saya akan melakukan ini dulu untuk refleksi kita supaya tidak tegang dalam berdiskusi. Nah, namanya itu adalah ice breaking. Nah, sekarang perhatikan saya. Kalau saya mengajukan jempol itu kalian SMK. Kalau saya mengajukan telunjuk itu Abdul Aziz. Kalau kelingking itu bisa. Paham? Ayo yang konsentrasi ya. SMK. Abdul Aziz bisa. Abdul Aziz. Yang keras. Abdul Aziz bisa. SMK. Abdul Aziz bisa. Ayo coba sekali lagi yang bagus.
cancel. Dan saya kira juga sempat apa tentang cancel culture, dan kita nggak setuju sih dengan cancel culture yang nggak mikir gitu dan nggak sopan awalnya mungkin. Jadi thank you banget buat yang udah main video 1% jelek kemarin atau salah gitu. Lewat sosmed orang kayak bebas itu mau ngetik apaan aja tanpa perasaan orang lain. Dan ini juga mungkin yang bikin beberapa dari lo punya concern kalau mau ngomong sesuatu bakal dibully gak ya, bakal dibully shaming gak ya, bakal di cancel gak ya, gue mau bikin project ini jadi gak ya, takutnya gue salah. Nah segala fenomena yang bikin kita bertanya-tanya ada apa sih dengan sosmed, kenapa sih sosmed bisa toxic sekarang, kok dulu enggak, kenapa sih bisa ngaruh kehidupan kita, apakah emang bener toxic dan harus dijauhin? Ya sebenarnya jawabannya enggak sih, jawabannya sih enggak toxic, karena kalau gak ada sosmed ya gak ada 100%, dan gak akan ada industri-industri lain yang oke juga yang muncul gara-gara sosmed. Tapi gini, buat jawab pertanyaan itu gue mau cerita tentang otak kita sebenarnya dan hubungannya sama sosmed. Nah kalau menurut seorang neuroekonomis, interaksi yang kita bangun di sosmed itu bikin otak kita memproduksi hormon oksitosin. Jadi ngaruh ke otak kita directly. Dan oksitosin ini sebenarnya bakal kita keluarin kalau kita lagi jatuh cinta, lagi disayang, atau lagi pelukan sama orang. Intinya ketika kita lagi berinteraksi sama orang lain, di penelitian yang dilakuin, interaksi sama orang lain di Twitter itu ningkatin hormon oksitosin sebanyak 13%. Dan itu gede. Dan peningkatan yang sama terjadi di otak kita ketika kita lagi nikah. Nah, ketika kita ngelakuin hal-hal di sosmed, entah balas chat teman, reply komen di Twitter, nulis curhatan, lo ini curhatan persentas yang banyak banget gitu ya dari kemarin-kemarin, atau bahkan lihat video lucu di TikTok, otak kita itu menganggap kalau interaksi yang kita lakuin itu real, serupa dengan interaksi kita terhadap orang-orang yang kita pilih di dunia nyata. Nah, ketika hormon ini meningkat, lu bakal ngerasain perasaan positif kayak misalnya empati, love, cinta, atau trust. Interaksi yang dibangun juga bikin kadar stres kita turun. Nah, sebagai makhluk sosial kita memang butuh yang namanya koneksi dan interaksi. That's why basic relationship juga jadi kebutuhan di level 1. Karena gini, kalau lu gak punya teman, kalau keluarga lu fakta, ya lu gak bakal bisa naik ke level selanjutnya di 21% at least kan. Jadinya memang sosmed itu lekat banget sama kehidupan kita. Kita pengen terus mainin, kita memang pengen membuktikan diri kita di sana, dan memang kita juga butuh. Bisa jadi di zaman sekarang, kayak kalau lu gak punya sosmed sama sekali gitu ya bisa jadi lu susah kerja, bisa jadi lu susah teman, ya gak sih? Mungkin buat mereka juga bisa komen ya. Nah mungkin ini juga yang bikin kita menganggap apa yang terjadi di media sosial sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Ini sempat dibahas sama Eno Kuning sih. Kalau misalnya mbak di TikTok tadi mempertanyakan kenapa temannya gak story pada mereka sahabatan, ya mungkin wajar. Ya gak sih, simply karena otak kita mempersepsikan persahabatan di dunia nyata dan sosmed sebagai kebutuhan yang sama. Apakah gue kayak gitu? Bisa jadi gue kayak gitu meskipun gue enggak sih. Dan banyak orang juga enggak. Dan banyak orang bakal berbuat baik. Tapi kalau menurut gue ini apakah wajar? Ya wajar sebenarnya. Karena hubungan sama otak gue. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah hal ini juga yang bikin sosmed jadi toksik? Nah, sebelum gue jawab lebih jauh, sebenarnya ya definisi dulu toksik itu apa? Gitu kan? Kalau misalnya lo masuk ke kenapa interaksi di medsos bikin kita merasa cemas, pressure, kena mental gitu kan? Atau mungkin beneran kena gangguan mental gara-gara sosmed? Which is bisa jadi. Well, jawabannya bukan dari si toksik tadi. Perasaan-perasaan tadi datang simply karena kita untuk banding-bandingin diri kita sama orang lain, atau bahasa saintifiknya adalah social comparison. Nah, sosmed ini jadi ruang yang sangat bagus buat kita ngelakuin perbandingan tadi, karena orang-orang bebas posting apapun, lo jadi punya akses buat melihat kehidupan orang lain. Nah, rasa cemas yang kita dapetin ketika kita ngebanding-bandingin itu bisa jelaskan sama perkataan Alfred Adler. Dia bilang manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang selalu punya rasa inferiority. To be human is to have inferiority feelings. Nah, rasa inferior atau rasa bahwa ya kita tuh lebih rendah daripada orang gitu adalah rasa yang bikin kita bisa kena mental dan kena pressure ketika kita melihat pencapaian orang. Kalau pengangguran terus pencapaiannya, ya perasaan inferior kita jadi naik gitu kan. Bisa-bisanya ada seorang sekarang itu gitu kan. Nah, ketika Asep melihat postingan artis atau siapapun itu yang pamerin pencapaiannya, ya perasaan inferior si Asep ini naik dong. Kok bisa-bisanya sih ada orang yang sekarang itu sama lu? Lo bisa apa? Penasaran sama cara berboga? Selfie ala Jepang ya, creepy banget. Pokoknya tengok. Oke, saya rasa cukup ya videonya ya. Sudah paham tentang videonya yang barusan saya tampilkan? Ya. Coba sekarang saya tanya. Nah, mengapa sangat disarankan untuk memahami sosial media? Yaitu sangat kita memahami apa itu dampak positifnya, dampak negatifnya, dan juga etikanya. Apa sih? Kenapa kita harus memahami hal-hal itu?
jawab? Bisa angkat tangan? Ya, Alvin silakan. Gimana? Kenapa kita harus memahami dampak dari sosmed atau akibat dari kita bermain sosial media? Karena apabila kita tidak memahami, takutnya kita dapat salah pergaulan dan juga sering orang-orang yang menipu melalui sosial media. Berarti kita harus disarankan untuk benar-benar memahami sosial media. Oke, yang lain mau jawab? Angkat tangan silakan. Mbak Indah, kenapa? Kenapa kita harus memahami benar-benar sosial media? Agar apa? Agar kita tidak salah pergaulan Ya, dan juga bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. dengan baik. Oke, terus Mbak Ria mungkin apa? Kita bisa tahu apa aktivitas di sekitar kita Ya. tanpa kita bertemu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin Mbak Indah. Kenapa kita sangat disarankan untuk memahami sosial media? Ya, karena orang bisa bergabung. Ya. Media. Jadi itu adalah alasan kalian kenapa disarankan untuk memahami akibat dari sosial media. Oke, sekarang dimulai dari saya menanya apa saja kira-kira menurut kalian dampak positif dulu dari sosial media. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Dampak positifnya? Ya, silakan. Bisa berbisnis melalui media sosial. Oke, terus yang lain? Ya. Bisa berkomunikasi secara langsung tidak harus ketemu. Ya, oke, terus silakan. Wanita, dampak positifnya dari menggunakan sosial media itu apa? Biasanya memudahkan untuk kita apa dalam sosial media? Ya, terus ya seperti itu. Oke, Mbak Ria, sekarang apa saja dampak positif ketika kita mempunyai sosial media? Menambah teman Ya, terus dan juga bisa berkesempatan ya, jadi itu semua adalah dampak positif dari kita bermain sosial media. Oke, sekarang dampak negatif. Kalau tadi sudah ada dampak positif, nah jadi dampak negatif atau kerugian yang mungkin akan terjadi ketika kita bermain sosial media apa saja menurut kalian dampak negatifnya? mengganggu pembelajaran sekolah. Ya, terus apa lagi? Dampak negatifnya? Kecanduan Ya, kita juga bermain sosial media. Terus apa lagi? Apa? Ya, bolos sekolah biasanya ini ya kalau dulu gak ada HP kan masih ada ini apa? Kalian tahu ini warnet? Nah, biasanya juga anak-anak juga banyak bolos ke warnet gara-gara main sosial media. Nah, iya juga bisa menjadi dampak negatif. Sekarang banyak apa mungkin dampak negatifnya? tidak menjadi sakit karena sering main HP. Ya, jadi untuk juga mengganggu kesehatan kita ya kalau biasanya sangat membiasakan diri untuk begadang sampai larut malam bermain sosial media, nanti juga bisa mengganggu kesehatan. Oke, nah sekarang setelah kita mengetahui dampak negatif dan juga dampak positif dari bermain sosial media, nah sekarang gimana ketika kita mempunyai sosial media dan harus beretika. Nah, etika yang kayak gimana yang harus kita terapkan dalam menggunakan sosial media? Kira-kira gimana etikanya atau perilaku kita seharusnya ketika kita mempunyai sosial media atau bermain sosial media itu seperti apa? Bersopan, Terus apa lagi? kita menghormati ketika ada orang yang main sosmed, namun itu berbeda agama. Ya, berbeda agama saling menghargai. Terus apa lagi kira-kira etikanya kita harus kayak gimana?
apa? Ya. Terus bahasanya kalau kita bermain sosial media itu bahasanya tuh harus kayak gimana? Apakah kita boleh berkata kasar? Apakah kita harus menindas? Ya, jadi juga apa? Etikanya dalam bersosial media itu kita harus berkata sopan, harus memikirkan perasaan orang lain, tidak boleh ada unsur menyindir. Kalau biasanya kita membuat story atau kita memposting sesuatu, nah itu diusahakan kalau berarti dalam sosial media itu kita tidak boleh kata-kata yang membuat atau caption dalam unggahan kita itu tidak boleh mengandung kata-kata sindiran atau kita mengolok-olok orang lain. Jadi semua adalah etika dalam bersosial media. Nah, oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada kesimpulan yang mewakili kesimpulan kalian dalam dari tadi awal kita berdiskusi sampai akhir ini, apa kesimpulannya? Sebenarnya kita bisa menggunakan sosial media dengan baik dan kita sudah tahu bagaimana etika dalam menggunakan Sosial media. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah kesimpulan. Nah, sekarang kesan dan pesan kalian setelah melakukan bimbingan kelompok ini apa kira-kira? Apa kesannya? Apa kalian merasa lebih mengetahui lagi? Apa dengan berdiskusi kalian bisa lebih enak dalam mengobrol satu sama lain? Apa tentang kesannya kalian dalam melakukan bimbingan kelompok ini? bisa lebih berhati-hati untuk melakukan mediasi. Harus bijak ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial, nah sekarang sudah zamannya kita bersosial media. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan sosial media tersebut. Ketika ada berita yang tidak benar, ketika ada sesuatu misalnya atau film-film porno yang sekarang sudah disebarluaskan, nah itu kita harus bijak menggunakan sosial media. Kita harus menghindari dampak-dampak negatif dari bersosial media. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian bimbingan kelompok pada hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin ditutup dengan doa, silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.